Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah mengasihi atau membenci. Saatnya kita memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Bersuka. Musik. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Saatnya kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur dan bersuka cita karena anugerah penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu akan beribadah kepadamu, memuji, memuliakan Engkau dalam ibadah kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang pimpin hati dan pikiran kami agar semuanya tertuju kepada Tuhan. Dan ajarlah kami anak-anak sekolah minggu untuk selalu taat melakukan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kakak undang semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Tuhan Yesus Baik. Musik. Pada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada hari Minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ketiga. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Semua adik-adik lipat tangan, kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Adik-adik yang baik semua, kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Iya Aisyah Tetek. Musik. Ise domambor sando sami ale, ise halua oni tondi muse. Tuhan Yesus si parasi nunga hodi tobu si ando sami. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Juni, yaitu dari Filipi 3 ayat 13b sampai 14. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Filipi 3 ayat 13b sampai 14. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Hanya Dekat Allah Saja. Musik. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Adik-adik yang baik, semua lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik mempersiapkan Alkitabnya. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah I Love You Jesus. Musik. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, firman Tuhan buat kita pada minggu ini tertulis dari Yohanes pasal 15 ayat 23 sampai 27. Semua sudah membuka Alkitabnya? Jika sudah dapat, mari kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan kita. 1, 2, 3. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, tetaplah berbuat baik dan benar dimanapun kita berada. Meskipun banyak orang-orang yang tidak menghargai, menyukai, mendukung, bahkan menolak perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Adik-adik, mengapa kita harus tetap berbuat baik dan melakukan yang benar, walaupun banyak orang yang tidak menghargai perbuatan baik kita? Mengapa kita harus tetap menunjukkan kelemah lembutan dan kasih setia kita walaupun banyak orang yang berbuat curang atau jahat kepada kita? Karena apa, adik-adik? Iya, karena kita adalah saksi-saksi Kristus. Perbuatan baik dan yang benar yang diajarkan Tuhan Yesus harus tetap kita perlihatkan dan teruskan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Walaupun kita harus dibenci dunia. Kebaikan-kebaikan itu tidak boleh berhenti. Adik-adik yang terkasih, jika ada teman kita yang suka mengejek, mengolok-olok kita ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, janganlah kita jadi berhenti melakukan yang baik itu. Ingatlah adik-adik, semenjak awal Yesus telah mengatakan kebencian akan dialami oleh para muridnya. Namun hal itu tidak perlu terlalu dirisaukan. Sebab Yesus juga mengalami hal yang sama. Bahkan Yesus telah mengalami buah kebencian, yaitu penganiayaan. Nah, Yesus mengingatkan bahwa jika hal itu telah dialaminya, maka para murid juga akan mengalaminya. Kita juga akan mengalami penolakan dan kebencian itu. Yesus ditolak banyak orang, meskipun Yesus mengajar tentang kerajaan Allah dan berkarya untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Yesus dianggap menyesatkan orang banyak. Nah, adik-adik, berhubung dunia tidak mengenal dan tidak menerima Yesus, maka murid-murid Yesus juga berpotensi dibenci oleh dunia. Yesus berkata, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu
membenci aku. Yesus menambahkan, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Yesus menjelaskan bahwa dunia menolak murid-muridnya karena mereka menolak Yesus. Dunia menolak Yesus karena mereka menolak Bapa. Kemudian Yesus mengajarkan bahwa meskipun murid-murid dibenci atau ditolak, mereka harus tetap bersaksi baginya. Adik-adik yang terkasih, sebagai orang percaya, kita terpanggil untuk menjadi saksi Kristus. Kita bersaksi sama seperti Roh Kudus yang telah bersaksi untuk Yesus. Kebaikan-kebaikan yang kita terima dari Tuhan Yesus harus kita bagikan pada banyak orang. Meskipun dunia tidak mengenal dan tidak menerima Yesus, kita harus tetap hidup sebagai anak-anak terang. Jangan takut dan ragu menjadi saksi Kristus. Adik-adik yang terkasih, ketika ada temanmu yang mengajak kamu untuk bolos atau cabut dari jam pelajaran sekolah, sebagai saksi Tuhan Yesus Kristus, kamu harus mampu menolak dan mengatakan tidak. Dan kamu juga harus mampu untuk menegur dan menasehati temanmu itu agar jangan melakukannya. Dan ketika kamu rajin berdoa, rajin beribadah, dan ada temanmu yang mengejek dan menjadi tidak suka padamu, janganlah kamu menjadi marah atau meninggalkan kebiasaan baikmu itu. Tetaplah hidup sebagai anak-anak terang meskipun mengalami penolakan. Tetaplah menjadi anak-anak yang baik, yang rajin berdoa, yang rajin beribadah, yang rajin belajar, meskipun ada temanmu yang tidak suka melihatmu menjadi anak yang baik dan anak yang patuh pada orang tuamu. Artinya, adik-adik yang terkasih, jadilah pemberita Injil dan menjadi saksi kebaikan dan kedahsyatan Tuhan dimanapun adik-adik berada, agar orang-orang di sekitar kita dapat mengenal Kristus melalui hidup kita. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami agar kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang boleh membawa kedamaian, sukacita, dan juga kebenaran dimanapun kami berada. Bapa yang baik, biarlah Tuhan Roh Kudus yang daripada Tuhan boleh diam di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi yang benar-benar setia kepada Tuhan Allah. Walaupun ada banyak tantangan dan pergumulan yang kami hadapi di dalam perjalanan kehidupan kami sebagai saksi-saksi Kristus yang hidup. Bapa yang baik, kami juga Tuhan mau berdoa, biarlah kiranya Tuhan senantiasa menambah-nambahkan kepada kami kekuatan, kesehatan, dan umur yang panjang. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi orang-orang yang berguna di tengah-tengah kehidupan kami. Jadikan kami menjadi anak-anak yang menjadi pembawa sumber sukacita dimanapun kami berada. Kami juga Tuhan mau berdoa buat orang tua kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap orang tua kami di dalam pekerjaannya. Biarlah Tuhan senantiasa menjagai orang tua kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan kami juga memohon pertolongan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di dalam pendidikan kami, agar kami boleh berhasil di tengah-tengah pendidikan kami. Dan lewat keberadaan kami, orang tua kami boleh bersukacita melihat kami. Terima kasih Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampunilah kami dari segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik yang baik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Dalam Yesus Kita Bersaudara. Musik. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus.
Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.